Nama saya Rizal Esparizal. Pertemuan 9, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai kumpulan manfaat atau utility yang dapat dibedakan oleh suatu produk atau barang dan jasa. Dengan kata lain, produk memiliki kegunaan. Ada dua nilai perspektif. Yang pertama, perspektif konsumen. Suatu yang akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama konsumen memperoleh produk yang kualitas fitur yang lebih baik. Perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Pertemuan 10, etika bisnis dan bertanggung jawab sosial. Etika bisnis bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara sosial. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Faktor-faktor mendorong timbulnya masalah etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Pertentangan tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu respon atau tanggapan dan ability atau kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seorang atau sebuah organisasi untuk memberi tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggapan jawab perusahaan. Pertama, tujuan perusahaan yang mendapatkan laba. Kedua, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. 3. Tanggung jawab kepada kreditor yang dapat meminjam. Pertemuan 11, manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen: advising, organizing, leading atau directing, controlling. Peranan manajerial. Peran interperson, peran informasi, peran pengambilan keputusan. Keterampilan atau ahli manajerial atau managerial skill. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan yang harus dibutuhkan. Keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh, manajer keuangan, memahami tentang keuangan. Pertemuan 12, perencanaan. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya sebuah organisasi. Ada 3 yang dapat dilihat dari perencanaan, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer perlu perencanaan. Pertama, pengarah organisasi, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi implisi sumber daya, penetapan
Satu, pengarah organisasi. Dua, minimalisi ketidakpastian. Tiga, minimalisi investasi sumber daya. Empat, penetapan standar dan pengawasan kualitas. Pertemuan 13, peran organisasi. Fungsi organisasial yang dijalankan oleh manajer perusahaan untuk berbagai pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta menggambarkan struktur hubungan antara pelaksanaan tugas yang satu dan pelaksanaan tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dilakukan dengan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasi merupakan pemilihan struktur organisasi yang dimiliki oleh tujuan sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya manusia, organisasi, dan juga tugas-tugas yang memiliki sebuah perusahaan. Faktor-faktor yang mengaruhi struktur organisasi yaitu lingkungan hidup, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pertemuan 14, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan yaitu reward power, coercive power, dan legitimate power. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan, expert power dan driven power. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang dilengkapi, sehingga motivasi yang dimiliki akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Dah.